Masih bersama kami di Presisi Siang, para petinggi keamanan negara sahabat di kawasan Selasa pagi melaksanakan pertemuan dalam Seminar Internasional Asia Kolektif di Jakarta. Pertemuan dalam forum pertahanan ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi di kawasan, dengan tujuan untuk mencari solusi demi keamanan bersama. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Internasional Asia Kolektif 2024 di Jakarta pada Selasa pagi. Pada tahun ini, pihak penyelenggara mengangkat tema kerjasama pertahanan dan kemitraan strategis untuk stabilitas kawasan. Seminar Asia Kolektif ini dihadiri oleh Dankor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo dan Pranata Kehumasan Utama Div Humas Polri Brigjen Pol Dodit Prasetyo Aji. Selain itu, forum ini juga menghadirkan pembicara dari para petinggi militer dan pakar pertahanan di kawasan, termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tiongkok. Forum Asia Kolektif di Indonesia tahun ini menitik beratkan diskusi pada banyaknya persoalan yang harus dihadapi negara-negara di kawasan. Mulai dari persoalan narkotika, keamanan siber, kontra terorisme, perbatasan laut, dan perdagangan orang. Keseluruhan persoalan yang membutuhkan solusi kolektif negara-negara di kawasan melalui sinergitas keamanan bersama. Di masa kekinian, masalah pertahanan ini tentunya tidak kalah dengan masalah kejahatan yang borderless. Di ajang keamanan sendiri di kawasan ASEAN sudah ada namanya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Dalam ini Pak Kapolri sebagai Ketua MTC Indonesia. Dan ini berjalan linear dengan acara defense. Jadi kalau ditanya apakah acara ini bermanfaat buat Polri atau tidak, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena saat ini di zaman yang sudah tiada batas ini, kerjasama antara pertahanan dan keamanan itu sebaiknya wajib dilaksanakan. Karena apa? Jika masalah pertahanan terdampak, akan secara otomatis mengimplikasi ke masalah keamanan. Dan tentunya Indonesia berparti secara aktif untuk ikut dalam kerjasama keamanan. Kita bicara Polri, bicara keamanan. Tapi namanya pertahanan, Polri tidak bisa lepas atau tidak peduli dengan adanya masalah pertahanan yang menjadi concern para negara anggota ASEAN saat ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Seminar Internasional Asia Kolektif 2024 di Jakarta, kita telah terhubung dengan reporter Faris Hasni. Faris, apa saja yang menjadi fokus pada seminar ini? Ya, Brigpol Intan, ada banyak sekali hal tentunya yang dibahas dalam pelaksanaan Forum Asia pada hari ini di 2024 yang dilaksanakan di Indonesia. Forum Asia Kolektif ini diselenggarakan untuk mempertemukan tentunya para pemangku keamanan, penanggung jawab keamanan di negara-negara Asia, di Asia Tenggara khususnya dan di kawasan Asia Timur. Dan mereka yang hadir di sini terdiri dari para pimpinan militer di negara-negara Asia Tenggara, kemudian ada juga pengamat pertahanan, keamanan yang ada di kawasan tentunya. Dan Kor Brimob pun hadir di acara ini, di mana semua tamu undangan tentunya akan menentukan untuk memberikan solusi terkait persoalan keamanan yang ada di kawasan. Polri tentunya hadir di sini untuk berkontribusi tentunya selama ini bersama TNI dalam kolaborasinya untuk mengamankan Indonesia. Persoalan yang dibahas dalam Forum Asia Kolektif 2024 ini ada beberapa, pemirsa. Tadi dari pihak Malaysia menceritakan tentang bagaimana hubungan di kawasan, bagaimana persoalan keamanan di kawasan sejak awal kemerdekaan Malaysia hingga saat ini, bagaimana situasi keamanan regional, kerjasama yang dilakukan Malaysia dengan negara-negara di kawasan untuk membangun keamanan, pertahanan, dan menjaga stabilitas di kawasan tentunya. Hal serupa juga disebutkan oleh perwakilan dari Filipina yang menjelaskan bagaimana persoalan keamanan yang tengah mereka hadapi untuk didiskusikan bersama tentunya untuk mencarikan solusi apa yang dapat dilakukan terkait persoalan perbatasan khususnya kawasan laut. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa ada persoalan di Laut Cina Selatan yang menjadi concern negara-negara di Asia Tenggara yang melibatkan banyak negara Asia Tenggara, di antaranya adalah Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia tentunya memiliki
kepentingan untuk berpartisipasi untuk menjaga keamanan di kawasan, karena kita ketahui juga Brigpol Intan bagaimana pentingnya Selat Melaka yang melintas di kawasan Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional, salah satunya yang melewati bagian sisi barat Indonesia. Pembicaraan lainnya yang dilakukan dalam forum ini adalah mencari solusi. Jadi di sini ada forum diskusi kemudian yang dilaksanakan yang menghadirkan para panelis tentunya dari pemangku keamanan, pemangku jabatan pertahanan tentunya yang ada di negara masing-masing, dari Malaysia datang, kemudian dari Singapura juga, kemudian dari Filipina yang di sini sharing tentunya berbagi informasi mengenai apa langkah yang harus dilakukan, kemudian tantangan apa yang tengah dihadapi di kawasan di saat ini. Kita tahu persoalan di Laut Cina Selatan tetap menjadi highlight, boleh dibilang seperti itu. Bagaimana kondisi Laut Cina Selatan menjadi highlight dalam pembicaraan kali ini, tapi tentunya solusi yang lebih damai pun dicarikan. Kemudian bagaimana kerjasama yang dibangun dapat mewujudkan suatu konsensus bersama bagaimana untuk menghadapi persoalan keamanan. Ancaman keamanan lainnya yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah persoalan perdagangan orang, lintas batas. Kita ketahui bagaimana persoalan perdagangan orang Indonesia beberapa kali menjadi korban tentunya, di mana ada banyak orang yang masuk tanpa identitas, masuk tidak secara resmi, kemudian ada juga illegal trading, kemudian ada persoalan narkotika yang juga menjadi concern pemerintah, concern kepolisian, bagaimana menangkal persoalan narkotika yang datang secara ilegal tentunya masuk ke Indonesia melalui pintu-pintu yang tentunya membutuhkan concern dari kita untuk menjaga keamanannya, dan ini yang perlu dikomunikasikan tentunya dengan negara-negara sahabat, di mana pemerintah khususnya Polri dan TNI dalam kolaborasinya perlu untuk menghadirkan pengamanan secara kolektif bersama negara-negara di kawasan, bersama pemangku keamanan di kawasan untuk menciptakan kawasan yang aman, karena kawasan yang aman berarti Indonesia juga aman. Brigpol Intan, kembali kepada Anda di studio, silakan. Terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi pengamanan pilkada. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan menekan angka kejahatan, Satgas Operasi Mantap Praja Kartens 2 wilayah Papua Tengah menggelar patroli berskala besar di Kabupaten Nabire pada Sabtu lalu. Kegiatan patroli ini dipimpin oleh Kasatgas Banops AKBP Herzoni Saragih, didampingi oleh Kasub Satgas Binmas bersama 50 personel Satgas. Patroli menyusuri beberapa titik yang dianggap rawan di Nabire, termasuk area di sekitar KPU Provinsi Papua Tengah hingga titik terakhir di sekitaran jalan di kantor Bawaslu. Kasub Satgas Binmas Kompol Fritz Joni Erari menyampaikan patroli ini merupakan langkah kepolisian untuk menunjukkan kehadiran mereka di tengah masyarakat guna menjaga keamanan. Ia menambahkan patroli ini bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran aktif aparat kepolisian di titik-titik yang berpotensi rawan. Selain patroli, personel juga melakukan edukasi kepada masyarakat yang ditemukan berkendara tanpa perlengkapan keselamatan. Patroli ini juga merupakan bagian dari dukungan penuh Polri dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman dan damai di Papua Tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, bertempat di lapangan A Polrestabes Surabaya melaksanakan kegiatan apel gelar penanggulangan bencana hidrometeorologi yang diikuti oleh sekitar 250 orang gabungan dari instansi terkait. Apel yang diikuti perwakilan TNI, Polri, dan jajaran pemerintah Kota Surabaya ini untuk menunjukkan kesiapan pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi. Dalam kegiatan ini sejumlah peralatan kesiagaan bencana hidrometeorologi dihadirkan, antara lain unit kendaraan trail, mobil patroli, perahu karet, dan perlengkapan alat selam dari Polrestabes Surabaya. Kemudian unit ambulans dari Dinkes Kota Surabaya dan juga kendaraan darurat BPBD Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, pejabat sementara Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiana selaku pimpinan apel menyampaikan resiko bencana meteorologi akibat adanya cuaca panas yang dirasakan semakin tinggi. Ia meminta seluruh stakeholder meningkatkan kewaspadaan menjelang datangnya musim penghujan yang diperkirakan akan meningkat hingga 40% dari tahun lalu.
Pemirsa, hari ini tanggal 5 November diperingati sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. HCPSN merupakan salah satu hari peringatan tentang lingkungan hidup yang menjadi agenda tahunan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap flora dan fauna di Indonesia. Direktorat Samapta Polda Sumatera Selatan turut menyosialisasikan program Makan Sehat dan Bergizi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.